Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat pendidik dan pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah hari ini saya bisa melanjutkan lagi untuk program keliling sekolah. Dan kesempatan yang kedua ini spesial ya, karena memang kegiatan saya selalu spesial. Entah hari ini, besok, kemarin, semua spesial. Nah, spesialnya hari ini adalah kegiatan keliling sekolah di lembaga atau satuan pendidikan yang berdekatan dengan lembaga yang pernah saya singgah atau saya datangi kemarin, minggu yang lalu, yaitu di Satuan Pendidikan SDN 1 Sumbersuko. Hari ini saya sudah ditemani oleh beliau, Kepala Sekolah dari Satuan Pendidikan SDN 1 Sumbersuko. Beliau Bu Triasih Idamawati MPD. Alhamdulillah sudah ditemani beliau. Kita sapa beliau. Mungkin nanti kita akan diberikan banyak informasi terkait dengan program, profil, dan juga prestasi apa saja yang ada di lembaga sini. Oke, kita untuk mempersingkat waktu langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bu Ida, nggih. Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, langsung saja Bu Ida. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena pemirsa dan pendidik di luar sana juga ingin mengenal lembaga satuan pendidikan yang ada di SDN 1 Sumbersuko ini. Bisa dijelaskan Bu Ida secara singkat mungkin profil ataupun hal-hal yang berkaitan dengan UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sumbersuko ini. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Saya Triasih Idamawati SPD MPD sebagai pimpinan atau Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Sumbersuko 1 Kecamatan Purwosari. Saya masuk ke lembaga ini pada tahun 2020. Kemudian yang awal saya ingin mengetahui informasi yaitu tentang berdirinya lembaga ini, yaitu tahun 1955. 1955. 10 tahun pasca kemerdekaan. Iya, insya Allah begitu. Dan dalam kondisi lembaga ini siap atau boleh memanfaatkan tapi tidak boleh memiliki asetnya, tanahnya. Nah, ini adalah hibah dari desa yang saat ini sudah menjadi aset daerah. Seperti itu. Yeah. Dan murid kami waktu masuk itu berjumlah 203 pada tahun 2020. Kemudian setelah ada yang lulus kelas 6 yang berjumlah 46, kemudian yang siswa baru karena minim sekali akhirnya jumlah siswa kami menjadi 167. Sampai saat ini ada yang mutasi juga. Kemudian karena kondisi usia sekolah memang terbatas dan kita berdekatan dengan lembaga yang lain, dan zona kita memang kita harus memikirkan dan berbagi, tidak boleh menang sendiri, maka kita bersaing sehat. Dalam rangka sama-sama punya tujuan untuk meningkatkan, untuk mencerdaskan dan meningkatkan anak bangsa. Itu. Kalau tenaga pendidiknya, Bu, tenaga pendidiknya awal saya masuk ke sini berjumlah 13, kemudian saat ini karena ada yang purnah 3 PNS, saat ini tinggal 10 dengan saya, dan alhamdulillah yang PNS tinggal 2, yang terangkat P3K berjumlah 3 orang, yang 2 sudah dalam taraf penilaian tinggal menunggu pengumuman. Akhirnya tinggal 2 saja yang masih sukwan murni. Hampir semuanya profesional. Hampir insya Allah di tahun depan sudah terangkat semua. Gitu. Kalau prestasi, Bu, mungkin prestasi bisa dijelaskan prestasi di lembaga sini selama ini. Untuk prestasi anak didik kami yang kita ketahui dan umum, yang pernah diraih juara 1 renang tingkat provinsi, kemudian juara harapan 1 gerak jalan, kemudian juara egrang
juara 1 dalam event Ibu Bupati. Kebetulan saya juga sebagai panitia, jadi saya tahu nggih. Kemudian ada lomba seni cipta baca puisi itu juga juara 1, dan lomba MTQ juara 3. MTQ juga ada untuk satuan pendidikan sekolah dasar. Sungguh sangat, wah, subhanallah. Iya Bu. Kemudian kalau ini kan 2 tahun jenengan menahkodai lembaga satuan pendidikan di SDN 1 Sumbersuko ini. Ini program yang jenengan laksanakan dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan apa yang selama ini telah dilakukan Bu? Ini saya kondisikan untuk peningkatan anak didik kami. Kita memulai dari ekstra ya. Ekstra itu sementara yang sudah berjalan ekstra tari, saya memanggil pelatih dari wilayah Sukoharjo. Kemudian ekstra pramuka memang wajib. Kemudian ekstra drum band dan musik ini yang sebentar lagi akan kita laksanakan karena nunggu pelatihnya. Maksudnya bisanya itu masih nunggu penjadwalannya. Kemudian untuk yang lebih saya fokuskan ini untuk anak-anak dari kelas 3, kelas 4 dan kelas 5, kita ambil yang prestasi akademik. Dalam kelas akademik itu prestasi ranking 1 sampai 3 itu di bidang mata pelajaran matematika, IPA dan bahasa Indonesia. Baik kelas 3, kelas 4 dan kelas 5 kita jadwalkan latihan rutin oleh guru-guru kami. Jadi yang matematika ada guru matematika yang melatih, yang bahasa Indonesia juga dilatih yang bahasa Indonesia, ya pokoknya materi, mata pelajaran bahasa Indonesia. Mereka dipersiapkan untuk menyongsong ketika ada event-event perlombaan atau ini mempersiapkan kelak jika ada lomba tingkat kecamatan maupun gugus maupun kabupaten, kita sudah punya. Jadi sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, tidak kemudian ketika hanya ada event baru mempersiapkan, tidak seperti itu. Itu program yang utama kita. Kalau ke ini Bu, kalau ke tenaga pendidik selama ini untuk program apa yang jenengan lakukan untuk meningkatkan mutu lah meskipun mereka sudah profesional? Nomor 1 kalau bisa kan sekarang S1 sudah biasa. Kalau bisa kita akademik kita juga harus sudah S2. Ini motivasi S2. Ini sudah ada guru yang mau mendaftar mungkin tahun depan karena kondisi, kemudian nanti mungkin diikuti yang lain. Sudah saya saya himbau supaya akademiknya ditingkatkan, kemudian pelatihan baik diikuti semua melalui media maupun melalui KKG ataupun pelatihan itu memang saya tidak segan-segan untuk mengirim guru kami. Jadi memotivasi mereka. Dan ini sudah saya persiapkan, harus ada guru yang daftar guru penggerak. Oh ya, program pemerintah guru penggerak itu Bu ya. Selanjutnya Bu, untuk pendekatan jenengan, karena jenengan kan memimpin lembaga satuan pendidikan kan tidak hanya dari sini, mungkin sudah pernah di sana di lembaga-lembaga lain. Ini pendekatan jenengan selama ini dalam memimpin sebuah satuan pendidikan atau lembaga apa yang jenengan gunakan sehingga mampu untuk merangkul mereka semua bawahan jenengan ini, dan juga untuk dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan. Ini pertama saya diangkat kepala sekolah di SD Purwosari 3. Ya kita menerapkan satu adalah kekeluargaan supaya kinerja kita nyaman ya, kekeluargaan kita baik itu tenaga pendidik maupun pendidik siswi kita, masyarakat, wali murid, kita harus saling berbagi, saling hormat-menghormati, jangan sampai menjaga komunikasi dengan baik. Kita sharing, kita juga butuh masukan-masukan, baik itu dari tokoh masyarakat, komite itu Bu, ketua komite beserta jajar. Artinya jenengan tidak otoriter, mulai dari kepala sekolah gitu, enggak gitu serta-merta. Kita harus saling, tidak ada pimpinan, guru juga membutuhkan. Terus pimpinan tidak ada, guru juga
tidak ada apa-apanya. Jadi ada pendekatan kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan itu yang utama. Iya. Terus selanjutnya Bu, untuk pengalaman jenengan, tadi kan jenengan sudah sampaikan bahwa menjadi kepala sekolah pertama di Purwosari 3 itu. Artinya kan jenengan sudah beberapa tahun ini pindah-pindah ataupun pernah punya pengalaman di lembaga lain. Kira-kira ada nggak hal yang mengesankan dalam kepemimpinan jenengan ketika menghadapi sebuah masalah, ataupun juga sebaliknya ketika mendapatkanlah prestasi ya, dari luar? Seperti apa hal yang mengesankan bagi jenengan sebagai kepala sekolah? Ya, itu yang pertama, waktu ada permasalahan anggota kami, kita bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, kita empat mata, bagaimana cara penyelesaiannya. Jangan sampai kita ada apa-apa langsung lapor kepada atasan. Gitu. Insya Allah mulai saya diangkat jadi kepala sekolah sampai sekarang sudah hampir 7 tahun, saya belum pernah melaporkan anggota kami yang negatif. Kalau yang positif selalu saya sampaikan, selalu kemana saja. Alhamdulillah juga saya sangat berkesan yang di Purwosari 3 itu yang tadinya itu kurang disiplin, setelah saya masuk menjadi disiplin dan berjalan sampai sekarang juga membawa prestasi bagi siswa-siswinya sampai dengan saya memberikan reward. Ya, jadi karena efek pendekatan jenengan tadi itu, penyelesaiannya harus kekeluargaan. Secara masalah apapun itu Bu ya. Masalah apapun kita harus bisa mengatasi sendiri sebagai pimpinan. Jangan sampai kita itu botean kita diketahui oleh orang lain. Dari internal harus diselesaikan di internal. Betul sekali. Kalau mendapatkan prestasi Bu, kalau mendapatkan prestasi juga saya kasih reward, baik gurunya maupun siswanya. Termasuk pada saat ini saya merasa bangga dan sangat senang sekali memimpin guru-guru kami yang masih notabene masih muda-muda, tapi sudah alhamdulillah di samping cerdas juga manut-manut. Oh gitu Bu ya. Sam'an wa ta'atan bahasa ya. Alhamdulillah. Jadi kejujurannya itu sangat kita akui, karena ada saya maupun tidak ada itu tetap profesional, menjaga kejujuran. Keluar atau ada kepentingan atau terlambat selalu memberitahu. Itu yang saya sangat bangga kepada anggota kami. Terakhir mungkin Bu, biar ini tips lah atau kiat-kiat jenengan bisa membagi atau berbagi pada kami pendidik, juga tenaga pendidik yang lain yang mungkin juga nanti diberikan amanat untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin. Kira-kira apa ya, untuk biar kami bisa terinspirasi, kira-kira untuk memimpin ini apa yang harus dilakukan, kiat-kiatnya apa, tips-tipsnya apa, sehingga jenengan mampu, tadi saya lihat sarprasnya di sini bisa berkembang seperti itu. Apa tipsnya Bu? Biar bisa berbagi ini Bu. Yang pertama kita ya nomor 1, karena ini adalah lembaga milik negara, bukan milik kita. Kemudian siswa kita juga milik negara, maka amanah itu harus kita jalankan, termasuk anak didik kita harus lebih prestasi, mendapatkan prestasi, harus meningkat selama saya di sini. Kemudian untuk sarprasnya, apapun itu dana kalau dari pemerintah masih belum ada sama sekali. Jadi ini saya mengelola murni dari uang bos, tahu hasil hasil koperasi, hasil kita itu pengelolaan dari swadaya kita sendiri, bahkan kalau perlu ya kita menyupport dulu. Uang pribadi yang pribadi kita support untuk melaksanakan apa-apa yang keinginan saya, supaya nanti kelak saya kalau sudah purna ini dapat dikenang. Artinya harus totalitas Bu ya. Totalitas, termasuk saya laporkan ini saya masuk sudah bisa membuat tempat parkir, tempat wudhu, kemudian kamar mandi, renovasi ruang kelas yang tadinya dinding saya keramik semua. Kemudian untuk sarprasnya kursi Dewan Guru, terus kemudian di kelas 6 itu dukungan dari wali murid,
ada korden yang untuk kegiatan yang satu kelas itu. Ini semua bentuk dukungan dari wali murid, dari ketua komite beserta jajarannya, kemudian kompaknya Bapak Ibu guru, akhirnya kita bisa menyelesaikan apa-apa yang menjadi tujuan. Dan itu semua berangkat dari cara kerja jenengan dengan pendekatan kekeluargaan tadi itu. Jadi kita dapat melaksanakan semuanya ini bukan atas dasar pimpinan, tapi hasil kerjasama kita dan dukungan dari masyarakat, wali murid maupun tidak lepas dari Bapak dan Ibu Kepala Desa kita juga sangat mendukung adanya pendidikan di lembaga kami. Ini program yang terakhir saya ini nanti pagar depan itu mau saya renovasi. Mas. Seperti itu Bu ya. Sebagai bahan legacy atau peninggalan nanti ya sebelum purna. Alhamdulillah saya juga mengajukan rehab untuk ruang kelas 1 itu. Saya insya Allah proposal saya untuk bikin ruang tingkat seperti itu. Terus sekarang insya Allah yang mau turun ini rehab kelas 4 dan perpustakaan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tercapai semua itu Bu ya. Amin. Sebelumnya saya mohon terima kasih Bu ya, mohon maaf jika waktu ini mengganggu jenengan, aktivitas jenengan. Saya kira teman-teman pendidik akan banyak terinspirasi dengan pengalaman jenengan, juga cara jenengan untuk memimpin menahkodai dari lembaga satuan pendidikan SDN 1 Sumber Suko ini. Terima kasih para pemirsa dan pendidik sekalian. Syukron ala ihtimamikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.